Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Inside Chamber Junior. Bagaimana adik-adik kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, kita akan lanjutkan kembali tema 4 ya untuk SD kelas 5. Ini teman-teman kalian sedang bersih-bersih kelas ya. Mereka bergotong royong membersihkan kelas. Ini adalah tindakan yang baik, positif. Siapa saja ini? Ada Dayu, ya, Lani dan Udin. Ada Dayu, Lani dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya, ya. Jadi kalau lingkungannya bersih, ya, kalian sebagai orang yang berada di lingkungan tersebut akan menjadi sehat, gitu ya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-temannya bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai. Nah, ini Dayu sedang menyapu lantai ya. Gini aja biar kelihatan. Dayu dan teman-teman bekerja dengan baik. Dayu menyapu lantai. Lani membersihkan meja dengan kemucing. Nah, kita lihat ini adalah Lani membersihkan meja dengan kemucing ya. Biar mejanya tidak berdebu. Dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Ini Udin menghapus tulisan di papan tulis. Oke, mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ini adalah bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Tugas apa? Tugas piket. Ya. Dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang kamu emban sebagai warga sekolah. Apa sajakah itu? Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Nah, tanggung jawab di sekolah yang paling tidak satu tanggung jawab kalian adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ini adalah tanggung jawab kalian. Contohnya apa? Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Apalagi tidak meludah sembarangan. Meludah sembarangan. Nah, ini adalah contohnya ya, menjaga kebersihan. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian tunjukkan sebagai tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ketentraman, tidak ramai di kelas ya, tidak ngobrol sendiri saat guru menjelaskan pelajaran. Itu adalah tanggung jawab kalian ya. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Jujur, sudah belum? Kalau belum, mulai sekarang diusahakan bisa dilaksanakan. Ayo menulis tanggung jawabmu sebagai warga sekolah. Coba kamu ingat, apakah kamu sudah melaksanakan tanggung jawabmu tersebut? Tuliskan bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah dan beri penjelasan tanggung jawab yang sudah kamu laksanakan. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bentuk tanggung jawab ya, pelaksanaan tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab misalnya berseragam lengkap. Berseragam lengkap. Ya, sepatu hitam, pakai dasi, pakai topi sesuai dengan harinya, ya. Terus kalau pramuka pakai hasduk ya. Pakai topi mungkin, ya, topinya ada simbolnya, ya. Pelaksanaan tanggung jawab sudah belum? Ya, kalau sudah kalian centang, ya. Apalagi tanggung jawab kalian mengerjakan PR, misalnya mengerjakan PR, pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah, jangan pekerjaan rumah dilaksanakan di sekolah, tidak boleh. Kenapa sih guru memberi PR? Untuk memastikan kalian di rumah juga belajar, tidak main terus ya. Apalagi tanggung jawab kalian menjaga ketertiban, menjaga ketertiban.
Misalnya apa? Datang tepat waktu, datang sebelum bel berbunyi, harus tertib pada aturan, ya. Kemudian menjaga kebersihan, Untuk menjaga kebersihan sudah saya tuliskan di atas ya. Nah, membuang sampah tempatnya, tidak meludah sembarangan, terus bertanggung jawab pada jadwal piket, yang bisa ditambahkan ya. Bertanggung jawab membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket ya. Membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Tanggung jawabnya apa? Datang lebih awal. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Oke. Setelah selesai melaksanakan tugas piket kelas, Dayu dan teman-temannya mencuci tangan. Selanjutnya mereka bergabung dengan teman-teman satu kelasnya untuk mengikuti pelajaran. Bu Guru masuk kelas seperti biasa. Bu Guru mengucapkan salam. Semua anak menjawab salam Bu Guru. Tiba-tiba Ibu Guru berpantun. Wah, gokil juga ya, Bu Gurunya berpantun. Ini adalah pantun yang diucapkan Bu Guru di depan kelas. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Gurunya bikin baper. Semua anak menjawab kabar baik Bu. Sontak guru tersenyum. Selanjutnya Bu Guru mengulas kembali materi tentang pantun. Inilah alasan singkat tentang pantun yang disampaikan Bu Guru. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, bisa menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran, karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca, ya. Jadi pantun itu lebih mendapat perhatian pada intinya ya. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki dua bagian, yaitu sampiran baris pertama dan kedua, dan isi bait ketiga dan keempat. Ya, pantun kok ini baris ya, bukan bait ya, baris. Ya, pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan siklus kehidupan usia, pantun dibagikan menjadi tiga. Pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan masa sukacita maupun dukacita. Ya. Kemudian ada pantun muda. Pantun orang muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Pantun orang tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Ya, berdasarkan isi, ya tadi berdasarkan usia ya, ada pantun anak-anak, muda, dan orang tua. Kalau berdasarkan isi dibedakan menjadi berikut: pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, ya, budi pekerti dan lain-lainnya. Pantun teka-teki adalah pantun berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki tersebut. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat, tidak tersurat, ya, secara tersembunyi. Secara tersirat itu. Kamu telah memahami macam-macam pantun berdasarkan isinya. Sekarang buatlah contoh dari keempat pantun tersebut. Tuliskan makna dari pantun yang kamu buat, kemudian bacalah di depan teman-teman dan gurumu. Pantun jenaka, pantun yang berisi sesuatu yang lucu sebenarnya, ya. Pantun jenaka kita membuat misalnya apa sih sesuatu yang lucu,
di sekitar kita, misalnya remaja biasanya suka menyukai lawan jenisnya, misalnya mulai menyukai ya, terus kemudian dibuat sesuatu yang lucu. Nah, apa ya kelihatannya isinya dulu ya. Misalnya orang itu kalau menyukai seseorang yang lain itu biasanya bisa melakukan apa saja. Nah, contohnya misalnya tahi kucing rasa coklat. Nah, ini adalah perumpamaan juga. Artinya sesuatu yang buruk pun bisa menjadi sesuatu yang ini untuk perumpamaan aja ya. Ini untuk perumpamaan aja. Ada makna pantun, teka-teki, kiasan aja. Ya, kiasan saja ini. Ini bisa masuk ke kiasan. Ya, jadi kita bikin yang kiasan dulu aja. Kepikirannya ini masalahnya. Ini adalah bukan ide Pak Ali sendiri. Pak Ali pernah membaca yang mirip-mirip seperti ini, ya. Kiasan. Ini kiasan dan remaja. Dari rentang usia adalah remaja, terus dari jenis isinya kiasan. Tahi kucing rasa coklat misalnya. Ya. Misalnya sebelum ini kalau hati sudah suka. Nah, kalau hati sudah suka. Nah, intinya kita akan mencari sampiran yang diakhiri dengan a dan at. Ya, kalau bisa sampiran itu sesuatu yang berhubungan. Ya, jadi ingat ya, bikin pantun itu kita mikirkan isinya dulu, jangan sampirannya dulu. Ya, isinya dulu. Ya. Nah, ini pergi aku ke Taman Ria misalnya. Pergi aku ke Taman Ria. Ya, suka Ria, sama-sama A-nya ya. Antriannya sangat padat. Nah, walau antriannya sangat padat. Nah, ku tahu antriannya sangat padat gitu aja. Ku tahu antriannya padat. Nah, ini padat coklat sudah berakhiran sama at. Ya, sudah cocok ini. Pergi aku ke Taman Ria. Ku tahu antriannya padat. Kalau hati sudah suka, tai kucing rasa coklat. Artinya hal yang enggak menarik pun menjadi menarik. Ya, kiasan ini ya. Ya, makna pantun, hal yang buruk pun terasa baik, yang buruk pun terasa baik, terasa atau baik atau menyenangkan, ya, baik atau menyenangkan. Ya, kalau sedang jatuh cinta. Ya, oke. Jadi itu adalah maknanya. Ini pantun kiasan nomor 4 saya kerjakan dulu, saya bantu kalian. Terus ini pantun jenaka. Pantun jenaka. Misalnya misalnya biasanya anak-anak yang SD suka kalau kentut nggak bilang, misalnya saat Udin buang angin. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya seisi kelas menjadi biru. Wah, menjadi biru. Wajahnya jadi biru ya. Seisi kelas berlarian. Nah, gitu juga bisa ya. Atau memegang hidung.
Ya, di sini hidung, di sini ngin. Sang isi kelas memegang hidung saat Udin buang angin. Nah, kita bikin sampiran, ya. Di sini bingung, di sana bingung. Nah, misalnya gitu ya. Di sini bingung, di sana bingung. Nah, orang bingung ngapain terusan? Di sini bingung, di sana bingung. Eh, di sini bingung, di sana bingung. Di tengah ada, di sini bingung. Ada soal kok nggak bisa diakalin. Apa ya? Yang intinya in. Di sini bingung, di sana bingung. Sebaiknya kita akalin. Ya, ya. Di sini bingung, di sana bingung, sebaiknya kita akalin. Seisi kelas memegang hidung saat Udin buang angin. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai bahan percandaan saat ada teman kalian yang buang angin misalnya. Nah, gitu ya. Atau kentut ya. Makna pantun saat Udin kentut seisi kelas memegang terganggu gitu ya. Oke. Nah, hal yang mengganggu seperti ini bisa dijadikan percandaan, seperti contohnya seperti itu ya. Pantun nasihat. Nasihat itu apa sih? Patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya, patuhi rambu lalu lintas. Patuhi rambu agar selamat. Ya, patuhi rambu agar selamat. Misalnya di jalan banyak kendaraan. Di jalan banyak kendaraan. Di jalan banyak kendaraan, patuhi rambu agar selamat. Terus kita mencari sampirannya. Ya. Jalan-jalan ke pantai Pangandaran. Nah, ke Pangandaran gitu aja ya. Jangan lupa beli ketupat. Nah. Nggak nyambung sebenarnya ya. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa beli ketupat. Di jalan banyak kendaraan, patuhi rambu agar selamat. Ini makna pantunnya adalah agar kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Nasihat agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Oke. Terus kemudian pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki. Misalnya tak punya mulut tapi memiliki gigi. Mulut tapi memiliki gigi. Nah, ini adalah pertanyaannya ya, tak punya mulut tapi memiliki gigi. Ya. Tahukah kamu, wahai sobat, yang tak punya mulut tapi memiliki, kasih yang tak punya mulut tapi memiliki gigi. Tahukah kamu, wahai sahabat, yang tak punya mulut tapi memiliki gigi? Depannya apa? Uh, uh,
Misalnya sobat ke apotek membeli obat. Beli obat tinggal sebiji. Nah, gitu. Ke apotek membeli obat. Beli obat tinggal sebiji. Tahukah kamu wahai sobat yang tak punya mulut tapi memiliki gigi? Yang tidak punya mulut tapi memiliki gigi, makna pantun adalah pertanyaan ya, pertanyaan. Ya, jawabannya adalah yang tak punya mulut tapi memiliki gigi adalah gergaji. Ya, tidak punya mulut tapi ada giginya, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada giginya tanpa punya mulut ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Ah, sudah semuanya. Si Bokel anak yang badung bermain pasir masuk ke mata. Mari semua bersenandung, nada ceria semangat kita. Asik. Setelah menjelaskan kembali tentang pantun, Bu Guru mengajak murid-murid bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan bernada mayor sehingga membangkitkan semangat. Siti dan teman-temannya, inilah lagu yang dinyanyikan sama Bu Guru. Nah, ini kita nyanyikan sama-sama ya. Kita lihat lagu apa ini. Wah, halo Bandung, halo Bandung. Nadanya mayor. Biasanya kalau kita akan coba pakai kunci C nanti ya. Biasanya C mayor, do-nya F ini ya. Kita do ndak harus F juga ya. Lagu aslinya do-nya F ya. Kita akan menyanyikan di sini. Kita akan menyanyikan pakai nada do-nya C aja. Lebih mudah materinya C itu. Tes. Nah, ini saya nyalakan dulu monitornya. Oke. Terlalu besar. Oke. Cukupan. Kita akan menyanyikan pakai nada dasar C aja. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Sekali lagi ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, thank you. Oke, ini saya matikan dulu aja. Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki. Ya, kita sudah menyanyikannya, itu bernada mayor dan di sini do-nya F, saya tadi pakai do C ya. 4/4. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Maaf. Halo Bandung merupakan lagu bertangga nada mayor. Pada dasarnya tangga nada dibedakan menjadi tangga nada mayor dan minor. Tadi mayor do-nya adalah mayor juga ya. Biasanya mayor itu lagunya bersemangat. Ya, kamu tentu masih ingat tentang nada mayor dan minor bukan? Tidak ada salahnya kamu ingat kembali tentang tangga nada berikut ini. Tangga nada merupakan susunan jenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada bedakan menjadi dua yaitu mayor.
Maaf ya. Ya, do re mi fa sol la si do. Nah, kalau ada alat musiknya enak ini. Ya, misalnya ini saya pakai sebagai monitor, memastikan kalau suaranya pas. Nah, misalnya kita pakai nada do-nya C. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu. Ya, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah, gitu ya. Nah, nada dibedakan menjadi dua, mayor. Sebagai contoh, nada mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Cirinya adalah sebagai berikut: bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan do. Memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Ya. Dalam teori musik, skala mayor atau tanda nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun dari 8 not. Interval antara not yang berurutan berskala adalah 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Misalnya do-nya E. Kalau 1 di dalam gitar ini 2 fret. Do. Re-nya di sini. Re ke mi, 1 fret ada mi. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, si. Oh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu ya. Pas enggak tadi ya? Intinya pertama 1. Nada do, re 1, re ke mi 1. Mi ke fa setengah. Setengah di sini berarti 1 aja. Fa, sol, la, si, do. Ah, ini baru pas ya. Sesuai dengan situ masalahnya ya. Oke, ini adalah tanda nada mayor. Ya, saya ulangi lagi. Ini do, pakai E ya ini ya. Do. Sekarang saya posisi di sini. Do. Terus posisi sini. Re. Terus setengah itu mi. Terus 1 fa, 1 sol, la, si, do. Terakhir ya, setengah. Nah, tangga nada minor dalam teori musik, tanda nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Ya, di sini sama ya, berarti diatonik sama-sama. Tangga nada ini tersusun dari 8 not. Interval not yang berurutan dalam tanda nada minor asli adalah, nah kalau not minor asli 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. 1 pertama 1 ya 1 terus setengah. Terus 1 1 terus setengah. Terus 1 terakhir 1 ya. Sebagai contoh adalah A, B, C, D, E, F, G, terus kemudian A. Tangga nada minor dapat dilihat sebagai mode musik ke-6 dalam tangga nada mayor. Tanda nada minor kadangkala dianggap mempunyai bunyi yang cenderung lebih sedih dibandingkan mayor. Ciri-cirinya sebagai berikut: bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan la, yaitu A. Kayak ini ya, lagu yang sebelumnya. La 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 la. Nah, itu sedih ya. Punya interval 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Tanda nada minor menggunakan tanda mula yang sama dengan tanda mayor, yaitu C. Tanda mula tanda mayor adalah ini bacanya apa ini? Garis lurus ya. Dengan tanda nada mayor C petik, tanda mula tanda minor tanpa petik ya. Tanda mula yang sesuai dengan pola interval suatu tangga nada minor
alami dianggap sebagai nada mula untuk tangga nada minor tersebut. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut relatif. Jadi tangga nada mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada minor relatif dari tangga nada mayor, itu ya. Tangga nada mayor relatif dari suatu tangga nada minor ditentukan dengan menaikkan nada tonika atau nada minor tersebut sebanyak satu nada dan satu seminada 3,5 langkah, yaitu dengan interval terts minor. Jika tanda mula suatu tangga nada misalnya mayor G terdiri atas satu kres, maka tanda minor relatifnya minor relatifnya E minor juga memiliki satu kres sebagai tanda mula. Ya, buatlah tangga nada mayor, minor serta G mayor, G minor dalam kotak berikut. Ya. Wah, ini sudah terlalu dalam ini. Nah, ayo berkreasi ini saya lewati dulu karena terus terang skill Pak Ali belum sampai sedalam ini di bidang musik. Ya, nanti khawatirnya salah. Ya, jadi buatlah tangga nada C mayor minor. Nah, ini akan menyusul yang seperti ini. Pak Ali belajar dulu. Pak Ali juga terus belajar. Ya, nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ada G mayor juga. Ini cukup menarik ini ya. Nah, ini akan saya lewati dulu. Memiliki kemampuan memahami teori musik sangat menyenangkan. Bagaimana seandainya kamu memiliki kemampuan tersebut? Apa yang kamu lakukan atas kemampuan tersebut? Tuliskan hasil renunganmu. Ya, kita main musik bisa untuk kegiatan saat bisa pilihan kegiatan untuk mengistirahatkan otak ya, pilihan kegiatan untuk bersantai atau menenangkan pikiran. Nah, kalau ada yang belum bisa jadi kepikiran. Nah, enggak masalah, kita kepikiran hal yang positif enggak masalah. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Tidak semuanya Pak Ali bisa ya. Kamu misalnya memiliki hobi, akan tetapi kamu tidak tahu cara menyalurkan hobi tersebut. Coba kamu diskusikan dengan orang tuamu mengenai hobimu. Upayakan hingga tercapai kata sepakat mengenai upaya penyaluran hobimu tersebut. Tuliskan diskusimu pada kolom berikut. Ya, kalian punya hobi apa? Misalnya kalian punya hobi fotografi. Nah, kalian akan mendiskusikan ini dengan orang tua kalian. Misalnya diskusi tentang alat peralatan, mulai kamera HP sampai kamera pocket, mungkin akan ada DSLR ya, mungkin kalian bisa menggunakan sekarang teknologi mirrorless ya. Nah, mana yang bisa didukung oleh orang tua kalian? Mungkin cukup kamera HP aja atau kamera pocket saja. Terus kemudian teknik fotografi. Banyak sekali teknik-teknik dalam fotografi, misalnya teknik pengambilan gambar, pencahayaan, ya. Terus misalnya teknik framing, dan masih banyak sekali misalnya kesan berjalan cepat atau kesan berjalan lambat atau justru pesan freeze, artinya kayak gambar beku. Macam-macam teknik yang bisa kalian dalami dalam hobi kalian fotografi. Tidak harus fotografi hobi ya, bisa hobi sepak bola, bisa hobi musik ya. Subtema 2 sekarang, gangguan kesehatan pada peredaran darah. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, diantaranya adalah gangguan organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan organ peredaran darah manusia?
Apa jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Cakep. Si Nana mengayuh sepeda, didainya penuh peluh. Wahai anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Asik. Cakep. Apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama adalah mahalnya kesehatan manusia. Ya, ini saya perlihatkan ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Mana pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pantun kedua bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantunnya makna yang isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Ada kolomnya enggak di sini? Sehatnya peredaran darah. Buatlah pantun berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Ya. Intinya sehat darahku, sehat badanku. Wah. Sehat darahku, sehat badanku. Kemudian olahraga untuk menjaga sirkulasinya. Olahraga untuk menjaga sirkulasinya. Untuk jaga sirkulasinya. Ya. Sehat darahku, sehat badanku. Wah. Atau pantun ya. Olahraga untuk menjaga sirkulasinya, sehat darahku, sehat badanku. Oh, jangan gini, nanti bingung yang baca. Olahraga untuk menjaga sirkulasi darah. Nah, gini aja. Olahraga untuk menjaga sirkulasi darah. Ya. Terus gini. Ya. Kita mencari kalimat atau kata yang berakhiran dengan Mungkin ini darah bisa daerah. Dari kota aku pergi ke daerah. Udara segar masuk ke paru-paru. Dari kota ku pergi ke daerah, udara segar masuk paru-paru. Olahraga untuk sirkulasi darah, sehat darahku, sehat badanku. Wah, keduanya kayak isi ya. Jadi sampirannya juga mengandung isi ini. Ya, oke. Dari kota aku pergi ke daerah, udara segar masuk ke paru-paru. Olahraga untuk sirkulasi darah, sehat badanku, sehat darahku, sehat badanku. Oke. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Ya, ke seluruh tubuh. Selain oksigen dan sari-sari makanan, darah juga berfungsi untuk menjaga keasaman tubuh, menjaga suhu tubuh, mengedarkan oksigen, sari-sari makanan juga mengedarkan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke mengedarkan
bukan mengedarkan, mengalir, membawa CO2 ke paru-paru untuk dibuang ke udara. Ya, jadi ini adalah sebagian dari fungsinya. Fungsi yang lain masih banyak-banyak. Sel darah putih misalnya untuk membunuh kuman penyakit, untuk kekebalan tubuh. Ya, darah merupakan komponen penting dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Kurang olahraga dan makanan terlalu berlemak. Ya, makanan berlemak, berkolesterol tinggi, gitu aja langsung ya. Terus kemudian kurang berolahraga atau kurang gerak. Hari ini Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, lagi browsing ya di internet biar tahu. Coba cari tahu berbagai penyebab gangguan organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya pada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah maupun internet. Kemudian tuliskan penyebab gangguan organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah makanan yang berlemak, terutama lemak hewani. Kalau lemak dari tumbuhan biasanya enggak, ya kecuali tumbuhan tertentu tentu saja ya. Jadi yang berlemak ini dihindari, terutama lemak hewan. Kalau ada ikan dan daging lebih sehat ikan, karena lemak ikan pada suhu kamar tidak mengental, tapi lemak hewani mengental. Nah, ini adalah salah satu yang akan menyebabkan gangguan peredaran darah. Terus yang kedua juga penyebab gangguan organ peredaran darah manusia, kurang olahraga. Ya, untuk kesehatan jantung harus olahraga ya. Kurang olahraga. Ya. Kemudian gangguan darah ini juga bisa disebabkan, atau organ ya, salah satunya jantung, adalah kurang istirahat. Istirahat, atau boleh ditulis istirahat tidak teratur. Tidak teratur. Ya. Terus kemudian kurang zat besi. Nah, ini bisa menyebabkan anemia, kurang gizi, zat besi gitu ya, saya beri spesifik ya, zat besi bisa menyebabkan anemia. Ini bisa menyebabkan anemia. Karena hemoglobin darah kita ini terdiri dari unsur besi, salah satu komponennya. Kalau kurang zat besi, maka tidak akan terbentuk hemoglobin yang merupakan komponen utama sel darah merah. Terus gangguan pada darah bisa juga keturunan. Misalnya hemofilia adalah gangguan organ darah yang diturunkan. Terus mungkin darah bulan sabit, atau ada juga kalau ini bisa juga terjadi karena ada mutasi ya, karena zat radioaktif itu bisa anemia, leukosit misalnya, atau kanker darah. Ini disebabkan oleh paparan sinar radioaktif.
sinar radioaktif. Nah, ini penyebabnya ya, penyebabkan paparan sinar radioaktif. Itu sebabnya paparan sinar radioaktif ini sangat dihindari. Ya. Contoh, coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat, loh ini tadi sudah ya. Oh, nomor 1. Coba cari tahu berbagai gangguan. Yang tadi apa? Penyebab. Ya, sekarang gangguannya coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya pada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang gangguan organ peredaran darah manusia pada surat kabar, majalah. Yang paling ditakuti gangguan pada organ adalah stroke. Penyumbatan darah pada otak. Pembuluh darah pada otak. Itu stroke. Kalau penyumbatannya terjadi di betis, namanya varises. Sama ya, penyumbatan darah di otak juga harusnya di sini saya tulis varisesnya dulu. Varises ini sama ya, tapi terjadinya ada di betis biasanya. Kalau ada wasir ya, wasir penyumbatannya ini ada di dubur. Nah, terus kemudian ada, kalau penyumbatannya di jantung, namanya jantung koroner. Penyumbatan darah juga, tapi di jantung. Loh, penyumbatan darah aja itu macam penyakitnya ada 4, itu baru penyumbatannya. Sekarang misalnya contoh penyakit ya, contoh gangguan misalnya tadi sudah saya contohkan hemofilia. Ini karena keturunan. Oke. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja kita belajar tentang penyakit organ peredaran darah. Terus cara menjaga organ peredaran darah. Terus kita juga belajar berpantun, bernyanyi, dan lain-lain ya. Kalian tulis sendiri. Kita lanjutkan. Pernahkah anggota keluargamu menderita sakit karena gangguan peredaran darah? Sakit apa yang pernah dialami anggota keluargamu? Bagaimana cara menyembuhkannya? Wah, kebetulan keluarga Pak Ali tidak ada yang sakit karena ini. Oh, ada stroke ya, stroke ringan. Ya ada. Dan ini cara penyembuhannya adalah dengan berolahraga, makan makanan yang teratur, istirahat cukup. Ya itu yang paling penting ya, olahraga. Jalan. Ya kalau sudah seusia Pak Ali cukup jalan kaki, makan teratur, sehat dan teratur, terus beristirahat cukup. Nah, Pak Ali pernah ini gara-gara istirahatnya nggak cukup terkena penyakit tekanan darah rendah. Nah, rendah. Ini gara-gara kurang istirahat. Gara-gara kurang istirahat. Setelah dibawa ke dokter, sama dokter disuruh makan yang banyak, terus istirahat yang cukup, sembuh.
Mudah ternyata obatnya ya. Obatnya adalah tidur. Oke, kita lanjutkan. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Iya jelas, menari. Wah, apalagi tarian daerah itu keren-keren itu ya. Nah, kita mempunyai kebudayaan yang tinggi tentang tarian ini. Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh bu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan bu guru. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Cakep. Bu gurunya pandai berpantun, pasti bu guru yang seperti ini akan disukai banyak muridnya. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan bu guru. Tak lama kemudian Beni membalas pantun bu guru dengan berpantun. Pantun Beni sebagai berikut. Jadi kita bisa berbalas pantun seperti ini ya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Cakep. Menulis, apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga mencari tahu tentang pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian tuliskan pengetahuan pantun dan syair pada kolom tersebut. Pantun itu bagian dari syair. Ya, pantun adalah syair dengan rima ABAB. Nah, jadi seperti ini ABAB nadanya ya. Pergi ke toko membeli gitar, ini pakai R. Ya, ini kita anggap sebagai A. Gitar dipetik sungguh memikat, ini A, ini kita anggap B. Lah, habis itu ini R, ini A, dan A ini sebagai B. Lagi punyanya Beni. Pagi-pagi berolahraga, ini sebagai A, G. Ya. Keliling kampung berlari-lari, ri, ini B. Belajar itu perlu berdoa, A, ya. Ini adalah A. Supaya kita berilmu tinggi, ini B, G. Ya. Yang penting pada konsonan vokal terakhirnya ini A, I, itu ya. Ini sebagai B. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Bersama kelompokmu bacalah berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman kelompokmu mengenai ciri-ciri pantun, kemudian tuliskan dalam kotak berikut. Ciri-ciri pantun, ya, yang jelas bersajak A B, ya, terdiri dari isi dan sampiran. 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua adalah isi. Terus pantun berdasarkan usia, pembagian pantun berdasarkan dari usia, ada anak-anak, remaja, dewasa, ya. Terus berdasarkan dari isi, bisa jenaka, nasihat, terus pantun apa lagi? Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun pertanyaan, teka-teki. Nah, masih ada satu lagi, lupa Pak Ali. Ya, ada di sini kalau nggak salah tadi ya, kalian cari sendiri ya. Ada tadi berbagai macam pantun. Dan lain ini pantun anak-anak, jenaka, nasihat, teka-teki, kiasan, yang belum kiasan. Kita sampai mana tadi? Kiasan. Ada pantun kiasan. Dari subtema 1 telah kita telah mengenal alat
peredaran darah manusia, untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah, ya, dan jantung. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah saja tidak lengkap tanpa membahas tentang darah itu sendiri. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan satu komponen yang berperan dalam kehidupan manusia. Satu, darah. Fungsi darah tadi sudah sempat saya singgung, di sini dilengkapi ya, sebagai alat mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Sisa metabolisme bisa termasuk urea, bisa termasuk karbon dioksida dan lain-lain. Bisa CO2 ya, sisa metabolisme bisa CO2, mungkin urea, macam-macam ya. Menjaga agar temperatur tubuh tetap ya, jadi menjaga temperatur tubuh. Jadi kalau kalian kepanasan, cukup celupkan kaki sekalian di air dingin, itu perasaan suhu dingin di kaki itu bisa naik ke atas. Nah, itu karena diantarkan oleh darah, disebarkan oleh darah. Ya, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Jadi mengatur kadar air itu darah. Ya, darah itu harus memiliki kadar yang tertentu, tidak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu kental. Ada sistem yang menjaganya agar selalu dalam kondisi yang pas. Mengedarkan getah bening. Getah bening ini penting untuk kekebalan tubuh. Getah bening ini juga bisa karena bisa melawan penyakit. Menghindarkan tubuh dari infeksi untuk membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Sel darah pembeku itu bukan antibodi. Yang antibodi sel darah pemberi dan serum. Sel darah pembeku ini biasanya disebut keping darah atau trombosit. Ya, berfungsi untuk membekukan darah saat terjadi luka. Jadi kalau darah nggak bisa beku namanya hemofili. Ya, menjaga kestabilan suhu tubuh. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kalau suhu tubuh kita terlalu panas ya atau terlalu dingin, bagian tubuh yang paling berperan ya kulit tentu saja, dan bagian telinga ini cukup membantu. Kalau kalian kedinginan, cukup tutup telinga kalian akan merasa hangat ya. Kalau kalian naik motor atau naik sepeda, telinga kalian terkena angin, dinginnya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Telinga ini penting untuk salah satu organ untuk melepaskan panas atau menyerap panas. Dan gajah yang bertubuh sangat besar dibutuhkan telinga yang besar juga. Apalagi gajah Afrika. Ya, gajah Afrika telinganya lebih lebar daripada gajah Asia karena di Afrika lebih panas daripada Asia. Mengatur keseimbangan asam basa. Ya. Karena tubuh kita terdiri dari reaksi enzimatis, maka enzim ini sangat sensitif terhadap asam basa. Jadi enzim agar bisa bekerja baik harus dijaga tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Sedikit agak asam pada kenyataannya ya, sekitar 6, sekian gitu, enggak 7, 6,8 mungkin ya, sedikit agak asam darah kita itu ya. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya, ini saya gambarkan jantung. Arteri ini untuk mengeluarkan jantung. Ini darah dari bilik kiri. Bilik kiri disebarkan ke seluruh tubuh. Lah, bagian arteri yang masih besar di pangkal jantung namanya aorta. Ya, arteri yang besar berasal dari jantung. Ya.
Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Jadi vena itu menuju jantung. Oke. Dan pembuluh kapiler adalah untuk menghubungkan ujung-ujung pembuluh nadi terkecil arteriora dan ujung pembuluh vena terkecil venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel. Jadi tubuh kita terdiri dari sel-sel, ya. Sel-sel tubuh ini butuh makanan dan makanan itu dipasok dari pembuluh-pembuluh darah. Oke. Jantung sekarang. Jantung manusia terletak pada rongga dada di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian yaitu perikardium, pembungkus jantung. Jadi jantung ini dibungkus oleh perikardium. Perikardium membungkus jantung, miokardium otot jantung. Jadi jantung ini terdiri dari otot-otot juga. Ya, terdiri dari otot-otot juga. Ini adalah miokardium dan endokardium pembatas jantung. Di sini ada pembatasnya. Nah, ini adalah endokardium. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan cari makanan. Sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi dan 2 atrium. Di sini ada 2 ruang serambi, ya, di bagian atas serambi. Di sini adalah bilik. Kalau bilik ini atrium, kalau serambi itu atrium, kalau bilik ventricle. 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Ventricle balik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium serambi. Bagian ventricle sebelah kiri lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat vulva bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat vulva tricuspidalis. Vulva seminularis bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Oke, rasanya cukup dulu ya untuk video hari ini. Nanti ini oke. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan gangguan pada peredaran darah. Semoga apa yang Pak Ali sampaikan kepada kalian ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.